Anggota Komisi 13 DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Tony Tesar, menegaskan bahwa Majelis Rakyat Papua merupakan pilar utama sekaligus roh dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Karena itu, ia berkomitmen memperjuangkan kepastian alokasi anggaran yang memadai agar MRP dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara maksimal. Pernyataan tersebut disampaikan Tony Tesar saat bertemu dengan Wakil Ketua MRP, Max Ohe, bersama jajaran anggota MRP di Kota Jayapura, Rabu 5 Agustus tahun 2026. Dalam pertemuan itu, jajaran MRP menyampaikan berbagai tantangan yang selama ini dihadapi, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dinilai menghambat pelaksanaan tugas lembaga sebagai representasi kultural orang asli Papua. Menurut MRP, dukungan anggaran yang memadai menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi perlindungan, pemberdayaan, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam otonomi khusus. Ya, jadi hari ini saya sebagai anggota DPR RI dalam kapasitas sebagai anggota Komisi 13 tapi juga anggota Balik yang mengadakan reses di daerah pemilihan yang dilaksanakan sejak tanggal 26 sampai dengan tanggal 13 Agustus nanti. Dalam satu agenda reses ini saya mengadakan pertemuan dengan pimpinan dan anggota MRP Majelis Rakyat Papua terkait untuk mendengar aspirasi, tapi juga khusus untuk masukan dalam kaitan rencana kunjungan dari Badan Legislasi yang akan datang tanggal 7 Agustus di Papua terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang RUU tentang masyarakat adat. Tentunya kita berharap bahwa masukan-masukan dari semua masyarakat stakeholder yang ada, selain dari Bapak Gubernur, Pemprov, dan juga Forkopimda yang lain, kita juga berharap dari lembaga-lembaga yang mewakili adat, budaya kita, dan juga masalah perempuan, pemuda, dan agama ini bisa memberikan masukan terkait dengan pembahasan rancangan RUU tentang masyarakat adat. Saya senang sekali karena dalam pertemuan ini dari pimpinan Pak Wakil Ketua 2 dan beberapa anggota DPR itu juga menyampaikan selain halal masukan dari masyarakat adat tentang bagaimana tanah, budaya, yang lain-lain itu bisa bagian yang bisa terakomodir dalam undang-undang masyarakat adat ini agar melindungi tanah masyarakat yang selama ini digunakan oleh negara dalam proyek-proyek strategis nasional maupun dalam pembangunan sektor keamanan dan lain-lain ini disampaikan kepada kami untuk bisa mempertimbangkan dalam pembahasan undang-undang ini sehingga kepastian tanah adat itu betul-betul bisa punya payung hukum dalam undang-undang ini nanti. Selain itu dalam kunjungan nanti di Balik ini masyarakat dari beberapa daerah terutama dari daerah Sereri akan menyampaikan juga dari aspirasi yang juga disampaikan oleh MRP tentang usulan untuk bagaimana wilayah adat di Papua ini yang ada 7 suku ini bisa secara adil melaksanakan memberikan daerah otonomi baru menjadi daerah khusus Papua Utara menjadi provinsi tersendiri sehingga 7 wilayah adat ini betul-betul bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakter adatnya sendiri dengan kearifan lokal. Itu bagian juga yang akan disampaikan pada saat Balik ini datang ke Papua ini. Nah, semua itu kita tentunya berharap bahwa masukan-masukan ini akan dibahas secara baik di Balik, tapi juga akan meminta masukan dari pemerintah dalam hal ini Gubernur dan juga DPRP, MRP untuk bagaimana mempertimbangkan usulan dari masyarakat ini. Kita semua di DPR RI akan bekerja dengan mekanisme yang ada dan kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang dapat kita bicara hari ini.